Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin. Saya mahasiswa STKIP Al-Maksum Langkat yang berprodi PTI atau Pendidikan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi jaringan komputer dan internet, terkhususnya pada 3 jaringan utama, yaitu jaringan LAN, MAN, dan WAN. Nah, melalui materi ini kita akan memahami bagaimana komputer itu dapat saling terhubung serta berbagi data, dan melihat jaringan ini berbeda-beda dalam cakupannya tergantung pada kebutuhan penggunanya. Nah, di sini kita akan langsung masuk apa sih jaringan komputer itu? Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer dan perangkat yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi yang bertujuan untuk bertukar data, informasi, dan berbagi sumber daya atau resource sharing. Nah, di jaringan komputer ini kita juga akan menemukan berbagai fungsi. Untuk yang pertama itu sebagai untuk berbagi data. Nah, jaringan komputer ini digunakan untuk menerima serta mentransfer berbagai file atau informasi antar perangkat. Fungsi yang kedua itu bisa digunakan sebagai untuk membagi resource seperti penggunaan printer, scanner, serta penyimpanan yang secara bersamaan. Kemudian yang ketiga itu sebagai alat komunikasi. Ini bisa berupa email, chat, ataupun video call antar user atau antar pengguna. Kemudian yang terakhir untuk keamanan data. Jaringan komputer ini memungkinkan adanya backup dan proteksi data yang terpusat agar data-data yang ada pada komputer itu mampu diamankan. Kemudian kita akan memasuki klasifikasi jaringan, yang dimana ada internet dan jenis jaringan. Apa sih itu internet? Internet adalah interconnected network yang merupakan jaringan komputer global yang menghubungkan jutaan jaringan yang lebih kecil di seluruh dunia menggunakan yang namanya protokol standar atau TCP ataupun IP atau Internet Protocol. Di sini kita akan membahas beberapa jenis jaringan, yaitu jaringan LAN, MAN, dan WAN. Di mana jaringan LAN ini merupakan jaringan yang mencakup area terkecil, yaitu berupa gedung ataupun kantor, dan jaraknya itu hanya sampai 10 meter hingga 1 km. Untuk di jaringan MAN ini cakupannya itu sampai kota ataupun kabupaten. Untuk jarak yang lebih detailnya ada 1 km sampai 100 km. Kemudian ada jaringan WAN, di mana ini akan mencakup area negara ataupun dunia. Untuk batasannya itu 100 km sampai dengan global. Nah, pada saat ini internet itu sudah banyak digunakan oleh user sebanyak 5,4 miliar user atau pengguna. Dan di sini juga dikatakan bahwa jaringan LAN itu pertama kali berkembang sejak tahun 1980-an. Dengan kemudian di sini juga dikatakan bahwa WAN itu mampu mencapai kecepatan 50 terabytes per second. Kemudian kita akan memasuki jaringan yang pertama atau pembahasan yang pertama, yaitu jaringan LAN ataupun Local Area Network, di mana LAN ini merupakan jaringan komputer yang mencakup area terbatas seperti rumah, kantor, sekolah, serta gedung, dan menghubungkan perangkat dalam jarak dekat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Baik, selanjutnya kita akan membahas atau masuk kepada tahap definisi serta karakteristik yang ada pada jaringan LAN. Sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu jaringan LAN, di mana jaringan ini merupakan jaringan komputer yang terhubung atau menghubungkan perangkat dalam area geografis yang terbatas
atau area kecil. Nah, kita akan menjumpai yang namanya karakteristik jaringan LAN, di mana LAN ini memiliki kecepatan yang sangat tinggi, berkisar 10 Mbps atau megabyte per second sampai dengan 10 gigabyte per second. Untuk areanya itu sangat terbatas, biasanya hanya mencakup dalam satu ruangan atau satu gedung saja. Untuk keamanan ini masih tergolong sangat tinggi karena aksesnya atau kontrolnya itu sangat mudah karena dia sangat sederhana. Kemudian biayanya juga sangat murah dibandingkan dengan jaringan-jaringan lainnya karena instalasinya itu juga mudah, kemudian biaya operasionalnya itu juga terbilang sangat mudah dan gampang untuk kita jumpai. Kemudian yang terakhir adalah kemudian yang kelima adalah mudah dikelola karena bersifat biasanya jaringan LAN ini bersifat ataupun menggunakan administrasi yang terpusat. Kemudian yang terakhir broadcast domain yang hanya menggunakan satu domain broadcast saja. Kemudian kita akan menjumpai yang namanya fungsi utama LAN, di mana yang pertama kita akan menemukan fungsinya itu sebagai file, berbagi file dan printer dalam satu area gedung atau satu area yang sangat kecil. Kemudian akses bersama ke server dan database. Kemudian yang ketiga, komunikasi internal yang bisa melalui email, kemudian ataupun chat. Kemudian yang terakhir sebagai berfungsi untuk pengelolaan sumber daya yang terpusat. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan jaringan LAN. Untuk kelebihan, kita sudah mengetahui bahwa transfer data ini yang ada pada jaringan LAN ini bisa terbilang sangat cepat karena dia bisa mencapai 10 GB per second tanpa bergantung yang namanya ISP atau yang biasa kita sebut dengan Internet Service Provider. Kemudian yang kedua, biaya operasinya rendah karena tidak perlu sewa bandwidth. Kemudian yang ketiga, keamanan jaringan lebih terjamin dan mudah untuk dikontrol. Kemudian yang kelima, berbagai printer atau resource mengurangi printer dan resource yang dapat mengurangi biaya pembelian perangkat. Kemudian yang terakhir, mudah untuk diinstalasi serta konfigurasi dan pemeliharaan. Adapun kekurangan dari jaringan LAN ini, yang pertama, jangkauannya itu sangat terbatas. Dia hanya mencakup pada area-area kecil yang biasanya itu digunakan untuk area gedung ataupun kantor atau sekolah juga bisa. Kemudian jumlah perangkat yang terhubung itu terbatas. Kemudian yang ketiga, jika server utama down, semua klien bisa terpengaruh. Jadi untuk jaringan LAN ini dia sangat bergantung pada namanya server utama. Jadi ketika server utama down atau mati, maka semua klien itu bisa terpengaruh ataupun bisa ikut down juga. Kemudian yang terakhir, membutuhkan administrator jaringan yang terampil. Kemudian kita akan memasuki tentang topologi animasi jaringan LAN. Nah, di sini ada cara kerja atau alur kerja jaringan LAN, di mana PC ini akan membuat paket data dengan alamat MIC yang bertujuan untuk menggunakan protokol Ethernet. Kemudian switch ini akan menerima paket dan membaca alamat MIC lalu meneruskan ke port selanjutnya. Nah, di sini dia akan meneruskan ke arah mana, misalnya PC 1 ini dia ingin mengirimkan ke laptop, maka dia si switch ini akan menerima dan menyambungkan ke laptop. Kemudian paket dikirim melalui kabel Ethernet CAT-E5 atau CAT-6 ke perangkat tujuan. Kemudian perangkat tujuan menerima paket dan mengirimkan konfigurasi ACK kembali ke pengirim.
Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian komponen-komponen yang ada pada jaringan LAN, di mana untuk komponen yang pertama itu ada NIC atau LAN card, di mana LAN card ini berupa kartu jaringan yang ada pada setiap perangkat untuk menghubungkan ke jaringan, yang mana LAN card ini memiliki alamat MIC unik untuk perangkat atau penghubung ke jaringan. Kemudian yang kedua ada switch atau hub, di mana switch ini berfungsi untuk menghubungkan semua nodes ketika atau sebuah penghubung ketika adanya suatu data yang dikirim, maka switch ini berguna untuk menghubungkan atau menyambungkan ke alamat. Kemudian adanya router. Router ini berfungsi untuk menghubungkan jaringan LAN ke jaringan lain ataupun untuk mengatur routing data. Kemudian yang keempat adanya kabel Ethernet. Kabel Ethernet ini bisa berupa kabel UTP ataupun STP yang mampu mengirimkan data sampai 100 Mbps per 100 Mbps. Kemudian CAT6 itu mampu mengirimkan sampai 1 GB. CAT6A itu 10 GB per second. Kemudian di sini adanya access point. Nah, access point ini hampir sama dengan kabel Ethernet, namun transmisinya saja yang berbeda. Kalau kabel Ethernet ini hanya dia menggunakan yang namanya kabel fisik. Jadi ada dia nampak fisiknya berupa kabel. Dengan access point ini dia wireless atau tanpa kabel. Biasanya kita sebut dengan jaringan nirkabel. Jadi bedanya ini, kalau kabel Ethernet ini menggunakan kabel fisik yang nampak, sedangkan access point ini jaringan terhubung dengan perangkat nirkabel. Kemudian yang terakhir adanya server, yaitu seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa jaringan LAN ini sangat bergantung pada yang namanya server, dimana server ini mampu menyediakan layanan berupa file, print, serta database. Kemudian kita akan masuk pada contoh penerapan yang ada di jaringan LAN. Nah, yang pertama itu adalah adanya jaringan untuk komputer di sekolah. Biasanya di sekolah adanya lab yang mencakup 30-50 komputer. Nah, di 30-50 komputer itu bisa terhubung ke server pusat, yang mana siswa itu dapat mengakses materi dari file server. Jadi dari server itu bisa membagi berupa data dan menggunakan ataupun aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan secara bersama. Dan guru juga dapat memantau layar semua siswa. Kemudian LAN ini juga bisa digunakan di kantor ataupun perusahaan, yang mana semua karyawan ini bisa terhubung ke file server secara bersamaan ataupun berbagi printer ataupun mengakses email internal dan berkolaborasi pada dokumen serta real time. Contohnya untuk kantor Google serta Microsoft. Kemudian yang ketiga ini jaringan rumah atau home LAN. Biasanya untuk jaringan komputer LAN yang ada di rumah ini bisa terhubung karena adanya router WiFi yang menghubungkan laptop, smartphone, smart TV, printer dalam satu rumah, di mana streaming film, gaming online, serta berbagi file antar perangkat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kemudian adanya rumah sakit sebagai tempat yang bisa digunakan untuk jaringan LAN ini, karena dokter dan perawat itu juga bisa mampu mengakses rekam medis pasien, kemudian menggunakan untuk hasil lab dan gambar X-ray dari server terpusat, yang mana semua terminal di ruangan terhubung untuk update secara real time atau secara langsung. Kemudian kita akan membuat ringkasan tentang jaringan LAN, di mana LAN ini memiliki singkatan yaitu Local Area Network,
yang memiliki jangkauan 10 meter sampai 1 kilometer dan kecepatannya itu 10 Mbps atau megabit per second hingga 10 gigabit per second. Dan topologinya itu bisa kita gunakan menggunakan topologi star atau bintang, ring, bus, dan mesh. Protokolnya itu bisa berbentuk Ethernet dan Wi-Fi. Biayanya ini sangat relatif murah dan contohnya itu bisa kita gunakan untuk sekolah, kantor, dan rumah. Nah, selanjutnya setelah ringkasan ini kita bahas, maka kita akan lanjut ke jaringan berikutnya, yaitu jaringan MAN. Jaringan MAN ini memiliki area yang lebih luas dari jaringan LAN ya, sudah pastinya. MAN ini merupakan jaringan Metropolitan Area Network, di mana jaringan mencakup area yang lebih luas dari LAN, yang biasanya meliputi satu kota atau kawasan metropolitan dan menghubungkan beberapa LAN dalam radius puluhan kilometer. Nah, pada definisi LAN yang sebelumnya kita bahas, maka jaringan LAN ini mencakup area geografis yang sangat luas. Terlebih lagi bisa mencakup area kota atau kawasan metropolitan, ataupun bisa kita katakan LAN ini merupakan dua kali lipat ataupun beberapa kali lipat dari jaringan LAN yang mampu menghubungkan jaringan LAN yang tersebar di berbagai lokasi ya. Jadi kita juga akan menemukan yang namanya karakteristik jaringan MAN, di mana jaringan MAN ini memiliki skala 1 sampai 100 km. 1 meter sampai 100 km untuk cakupan seluruh kota ataupun kabupaten. Kemudian karakteristik yang kedua ini yang dimiliki oleh jaringan MAN ini sebagai menghubungkan jaringan LAN. Jadi jaringan MAN ini mampu menghubungkan banyak jaringan LAN yang berbeda lokasi. Seperti misalnya jaringan yang ada di kantor, misalnya di kantor menggunakan jaringan LAN. Di kantor itu memiliki beberapa cabang, misalnya cabang A, cabang B. Nah, misalnya di cabang A menggunakan jaringan LAN, di cabang B juga menggunakan LAN, sehingga jaringan MAN ini bisa digunakan ataupun bisa digabungkan atau menghubungkan jaringan LAN antara kantor A dengan kantor B. Kemudian penggunaan jaringan MAN ini menggunakan yang namanya fiber optik sebagai media transmisi yang berkecepatan sangat tinggi. Kemudian dikelola menggunakan ISP, biasanya dikelola oleh pemerintah ataupun ISP besar. Kemudian kita akan masuk tentang fungsi dan kelebihan serta kekurangan jaringan MAN, di mana MAN ini berfungsi untuk menghubungkan jaringan kampus, universitas ataupun antar gedung. Kemudian bisa juga berfungsi untuk mengoneksikan antar cabang bank dalam satu kota. Kemudian bisa sebagai infrastruktur internet kota atau city broadband. Kemudian sebagai CCTV dan smart city yang terpadu. Kemudian yang terakhir sebagai jaringan TV kabel dalam kota. Kemudian kita akan menemukan kelebihan yang ada pada jaringan MAN, di mana jaringan MAN ini memiliki kecepatan tinggi untuk berkat penggunaan yang namanya fiber optik yang mampu mencapai 1 GB per second. Yang kedua, cakupannya lebih luas dibandingkan jaringan LAN yang sebelumnya kita bahas, namun tanpa adanya kehilangan kecepatan. Kemudian yang ketiga, mendukung data atau suara dan video sekaligus. Kemudian yang terakhir, lebih efisien biaya dibanding membangun jaringan WAN sendiri. Kemudian kekurangan yang ada pada jaringan MAN ini
terdapat pada yang namanya biaya instalasi yang sangat mahal karena penggunaan yang namanya kabel fiber optik. Nah, yang kedua, kompleksitas teknis tinggi yang membutuhkan teknisi ahli. Karena penggunaan atau penginstalasian yang sangat kompleks, jaringan MAN ini harus menggunakan yang namanya teknisi ahli yang merupakan suatu kompleksitas yang harus dibayar oleh penggunaan jaringan MAN. Kemudian gangguan kabel bawah tanah yang sulit ditemukan ataupun sulit diperbaharui karena penggunaan yang namanya fiber optik atau kabel fiber optik itu harus ditanam di bawah tanah. Kemudian yang terakhir, keamanan data lebih sulit dijaga karena areanya sangat luas. Berbeda dengan jaringan LAN yang sangat mudah untuk diamankan karena dia hanya mencakup satu ruangan saja atau satu gedung saja. Karena MAN ini menggunakan area yang sangat luas, maka keamanannya juga sulit untuk dijaga. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang cara kerja dan komponen jaringan LAN. Untuk cara kerjanya itu, setiap gedung atau lokasi harus memiliki LAN tersendiri yang mampu terhubung ke Metropolitan Switch atau router. Kemudian datanya mampu berjalan melalui kabel fiber optik di bawah tanah atau teknologi WiMAX near kabel. Kemudian yang ketiga, node pusat atau backbone mengelola routing dan distribusi data antar LAN yang terhubung. Kemudian terakhir, harus koneksi ke internet atau jaringan WAN dilakukan melalui gateway atau border router yang milik dari ISP atau Internet Service Provider. Kemudian komponen utamanya itu adalah fiber optik sebagai media transmisi backbone-nya. Kemudian metro router di mana routing antara LAN atau kota. Kemudian yang ketiga, WiMAX atau WiMAX tower ini sebagai nirkabel metropolitan. Kemudian yang keempat ada ATM switch, di mana switching ini harus berkecepatan yang sangat tinggi. Berbeda dengan switch yang ada pada jaringan LAN. Kemudian yang kelima ada firewall, ini sebagai tempat keamanan jaringan data ya karena suatu jaringan harus memiliki yang namanya firewall atau tempat keamanan jaringan. Kemudian yang terakhir adalah gateway ISP sebagai gerbang ke internet. Kemudian yang terakhir, kemudian kita akan masuk ke contoh penerapan. Yang pertama itu sebagai jaringan smart city seperti yang ada pada kota Bandung, Jakarta, serta Surabaya yang sudah menggunakan jaringan MAN untuk menghubungkan CCTV, lampu jalan, serta sistem parkir dan kantor pemerintahan dalam satu jaringan yang terpadu. Kemudian jaringan perbankan seperti Bank BCA, Bank Mandiri, serta bank-bank yang lainnya itu sudah banyak yang menggunakan jaringan MAN. Kemudian sebagai untuk universitas atau kampus-kampus ternama ataupun kampus-kampus lain yang memiliki beberapa cabang yang mengharuskan mereka menggunakan jaringan MAN agar terhubung satu sama lain. Kemudian yang terakhir, jaringan TV kabel kota. Ini sebagai provider seperti First Media menggunakan jaringan MAN untuk mendistribusikan sinyal TV kabel dan internet broadband ke seluruh wilayah kota yang dilayani. Nah, selanjutnya kita akan memasuki ringkasan yang ada pada jaringan MAN yang sebelumnya kita bahas, bahwasanya jaringan MAN ini merupakan jaringan yang memiliki singkatan atau dari singkatan Metropolitan Area Network yang memiliki jangkauan 1 km hingga 100 km, di mana kecepatannya itu dari 1 MB per second sampai dengan 1 GB per second. Dan media yang digunakan untuk jaringan MAN ini adalah fiber optik ataupun WiMAX, mana pengelolaan itu berupa ISP atau pemerintah kota. Dan itu relatif mahal
dibandingkan dari jaringan sebelumnya. Contoh penggunaannya itu adalah smart city atau kota-kota ternama, kota-kota besar ya, kemudian kampus dan bank, kantor-kantor juga bisa sebenarnya jika dia memiliki beberapa cabang yang ingin menghubungkan antara cabang satu dengan cabang yang lainnya. Kemudian kita akan masuk ke jaringan berikutnya, yaitu jaringan WAN. Nah, jaringan WAN ini merupakan singkatan dari Wide Area Network, di mana jaringan komputer ini merupakan jaringan komputer terluas yang mencakup area geografis yang sangat besar, bisa meliputi satu negara bahkan seluruh dunia. Mana internet ini adalah contoh WAN terbesar yang ada. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan jaringan WAN, di mana di sini adanya definisi serta karakteristik yang ada pada jaringan WAN. Nah, jaringan WAN ini merupakan jaringan komputer yang mencakup area geografis yang sangat-sangat luas, karena dia bisa melintasi kota, negara, bahkan benua. Jadi WAN ini juga bisa menghubungkan banyak LAN ataupun bisa menghubungkan juga banyak jaringan MAN menggunakan berbagai media transmisi seperti kabel bawah laut, satelit, dan jaringan telepon. Adapun di sini kita akan membahas karakteristik jaringan WAN. Jaringan WAN ini untuk karakteristik yang pertama, skala atau jangkauan yang mencakup jaringan global, karena dia mampu melintasi banyak negara untuk kecakupan jaringan tersebut. Kemudian yang kedua itu sebagai multimedia. Jadi multimedianya ini kita bisa menggunakan satelit sebagai alat untuk transmisinya, kemudian fiber, kemudian lizard line. Kemudian kita akan menjumpai bahwa LAN ini sangat-sangat mahal ya. Dibandingkan dua jaringan sebelumnya, jaringan WAN ini merupakan jaringan yang paling mahal karena dia harus menyewa yang namanya bandwidth dari ISP, dan itu harganya sangat-sangat mahal. Kemudian yang terakhir itu sebagai latency yang sangat tinggi. Jadi karena kecakupannya sangat jauh, jadi dia mampu delay karena terkendala yang namanya jarak. Kemudian kita akan membahas tentang fungsi, kelebihan, serta kekurangan plus cara kerja jaringan WAN ini. Jaringan WAN ini memiliki 4 fungsi. Yang pertama itu sebagai koneksi internet global yang biasa kita gunakan, yaitu jaringan internet. Kemudian layanan cloud computing sebagai alat penyimpanan. Kemudian VPN antar cabang negara. Jadi kita bisa menggunakan jaringan WAN ini sebagai alat VPN kita untuk antar cabang negara, agar kita bisa mengetahui atau mengakses apa saja kebaruan informasi yang ada pada negara-negara luar. Kemudian sebagai video konferensi global. Kemudian kita akan masuk tentang kelebihan serta kekurangan jaringan WAN. Di sini kita akan menemukan bahwa jangkauan yang tak terbatas, karena jaringan WAN ini merupakan jaringan global, jadi areanya itu sangat-sangat besar, melebihi jaringan-jaringan lainnya. Kemudian akses informasi global 24/7. Maka dikatakan bahwa jaringan WAN ini merupakan jaringan yang hampir dikatakan tidak pernah berhenti. Jadi setiap hari pasti jaringan ini akan terus beroperasi. Ya, kemudian untuk berbagi data lintas negara, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwasanya kita bisa menggunakan jaringan ini untuk mencari informasi yang ada di negara-negara luar selain negara kita. Kemudian mendukung komunikasi massal. Kemudian kita akan menemukan yang namanya
kekurangan pada jaringan WAN, di mana jaringan WAN ini biasanya sudah pasti menggunakan biaya yang sangat mahal. Seperti yang dikatakan bahwa penggunaan kabel bawah laut serta sewa bandwidth yang sangat terbilang mahal. Kemudian latency dan delay yang tinggi, kemudian keamanan yang rentan dengan serangan. Kenapa? Karena seperti yang sebelumnya kita bahas bahwa pada jaringan MAN yang area cakupannya sangat bisa dikatakan lumayan, itu juga masih adanya kesulitan untuk menangani keamanan jaringan karena area. Nah, begitu juga jaringan WAN yang memiliki cakupan area yang lebih luas lagi, maka keamanannya itu sangat rentan untuk diserang atau dibobol. Kemudian yang terakhir, setup atau maintenance-nya itu sangat kompleks. Jadi bisa membutuhkan maintenance yang sangat lama. Kemudian kita akan memasuki cara kerja jaringan WAN, di mana jaringan WAN ini bisa bekerja setelah data dipecah menjadi paket-paket kecil dengan header atau kepala yang berisi alamat IP, sumber, dan tujuan penggunaan protokol atau TCP atau IP. Yang kedua, router WAN menentukan jalur terbaik atau routing untuk setiap paket berdasarkan tabel routing. Kemudian yang ketiga, paket melintasi berbagai media transmisi, di mana kabel fiber optik bawah laut, kemudian satelit ataupun jalur telepon ini digunakan. Kemudian yang terakhir, di tujuan paket-paket ini akan dikumpulkan serta disusun ulang menjadi sebuah data yang sangat lengkap yang mampu diterima oleh penerima data-data. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang komponen serta penerapan yang ada pada jaringan WAN, di mana kita mengetahui bahwasannya jaringan WAN ini bisa menggunakan beberapa transmisi seperti satelit dan kabel fiber optik bawah laut. Bedanya untuk fiber optik serta satelit ini, ketika kita menggunakan jaringan WAN ini untuk mencakup seluruh area global atau seluruh dunia, kita harus menggunakan yang namanya satelit, bukan yang namanya kabel fiber optik bawah laut. Karena fiber optik bawah laut ini biasanya digunakan untuk jaringan WAN yang mencakup area benua ataupun beberapa negara atau beberapa benua saja. Sedangkan satelit itu bisa mencakup seluruh dunia. Kemudian adanya leased line atau sewa jalur dedikasi. Kemudian yang keempat adanya WAN router atau routing antar jaringan, yaitu pengatur jaringan. Kemudian yang kelima adanya VPN gateway atau enkripsi koneksi yang aman untuk digunakan pada jaringan WAN. Kemudian yang terakhir adanya jaringan 4G atau 5G network atau jaringan 4G dan 5G, di mana WAN ini merupakan jaringan nirkabel mobile yang memiliki jaringan yang sangat cepat untuk mobile. Kemudian kita akan memasuki contoh penerapan jaringan WAN, di mana jaringan WAN ini merupakan jaringan terbesar ya. Contohnya itu seperti jaringan internet, karena jaringan global yang bisa menghubungkan miliaran perangkat di seluruh dunia ini seperti Google, YouTube, Facebook, serta layanan-layanan yang berjalan di atas WAN ini, yaitu menggunakan yang namanya jaringan internet. Kemudian jaringan perusahaan multinasional seperti seperti Toyota, Samsung, Unilever yang menghubungkan kantor pusat dan pabrik di seluruh dunia itu menggunakan jaringan WAN private dengan VPN untuk keamanan data. Kemudian adanya jaringan pemerintahan nasional, di mana kita di Indonesia ini memiliki jaringan salah satu jaringan yang bernama Palaparing yang mampu menghubungkan seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke sebagai akses internet utama.
ataupun yang bisa digunakan secara secara merata untuk Nusantara. Kemudian di sini ada yang namanya spesifikasi untuk ketiganya, di mana kita bisa mampu membedakan bahwa jaringan LAN, MAN, dan WAN. Untuk jarak jangkauannya sudah dipastikan jaringan LAN ini memiliki jarak jangkauan yang paling kecil dari 10 meter sampai 1 km, jaringan MAN 1 km sampai 100 km, dan jaringan WAN ini mampu mencakup area global atau seluruh dunia. Kemudian untuk kecepatan jaringan MAN ini LAN ini lebih cepat beberapa persen dibandingkan jaringan MAN, karena jaringan LAN ini memiliki kecepatan 10 Mbps sampai 10 GPS atau gigabit per second, sedangkan jaringan MAN 1 Mbps sampai 1 GB per second. Berbeda dengan jaringan LAN dan MAN, jaringan WAN ini memiliki jaringan yang lebih cepat, yaitu 56 KB per second sampai 100 GB per second. Media yang digunakan juga berbeda-beda. Jaringan LAN hanya menggunakan kabel ataupun WiFi. Jaringan MAN itu bisa menggunakan fiber optik dan WiMAX, sedangkan jaringan WAN itu bisa kita gunakan dengan satelit ataupun fiber optik bawah laut. Kemudian biayanya kita bisa urutkan bahwa jaringan LAN ini merupakan jaringan yang sangat murah, jaringan MAN ini sangat sedang, kemudian jaringan WAN yang sangat mahal. Kemudian untuk keamanan, berbeda dengan untuk kecepatan, jaringan LAN ini untuk keamanannya paling tinggi, karena dia merupakan jaringan yang memiliki area cakupan sangat kecil, sehingga sangat mudah untuk diamankan jaringan data-datanya. Berbeda dengan jaringan LAN, jaringan MAN itu sangat rendah dan mudah untuk diserang karena cakupannya sangat luas. Untuk contoh penerapannya itu, kalau LAN contohnya seperti sekolah, kantor, ya, kemudian gedung. Sedangkan jaringan MAN ada kota, ya, antar kota, kemudian kampus seperti bank-bank tadi. Kemudian jaringan WAN itu bisa berupa internet yang biasa kita gunakan. Kemudian ada MNC. Kemudian di sini ada LAN dan MAN. LAN, MAN, WAN adalah 3 jenis jaringan yang saling melengkapi. Bersama-sama mereka membentuk infrastruktur yang menghubungkan seluruh dunia menjadi satu, yaitu internet global yang kita gunakan setiap hari. Baik teman-teman, cukup sudah pembahasan kita tentang materi jaringan komputer dan internet, terkhususnya 3 jenis jaringan, yaitu jaringan LAN, MAN, dan WAN. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.